Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran SKI pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kalian Iki Taufik Rahman, Wahyu, Yoga, Devi, Desi, Nurul Inayati, Sekar Najwa, Wawan, Lulul, Elisa, Kita, Zahid. Masuk semua ya hari ini. Ya, pada pertemuan ini kita akan mempelajari salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat terkenal dengan ketegasan, keadilan dan kecintaan kepada rakyat. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa nama khalifah pertama setelah Rasulullah? Ya, apa yang kalian ketahui tentang Umar bin Khattab? Ada yang tahu kenapa beliau dijuluki Al-Faruq? Ya, bagus sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita sadar bahwa sejarah bukan hanya untuk dihafal, tetapi dijadikan teladan. Umar bin Khattab adalah salah satu contoh pemimpin yang keberaniannya membuat Islam berkembang pesat. Bahkan sejarah mencatat bahwa pada masa beliau, wilayah Islam menjadi sangat luas dan sistem pemerintahan mulai tersusun dengan rapi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari siapa Umar bin Khattab, bagaimana kepemimpinannya, kebijakan apa saja yang beliau buat, dan bagaimana teladan beliau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umar bin Khattab lahir di suku Quraisy, suku terhormat di Mekah. Beliau dikenal cerdas, kuat, pemberani, dan memiliki kemampuan berbicara yang baik. Sebelum memeluk Islam, Umar sempat menjadi penentang Rasulullah. Tetapi setelah masuk Islam, melalui kisah yang sangat terkenal, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Beliau diberi gelar Al-Faruq, yang artinya itu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua dijuluki Amirul Mukminin sebagai sebutan resmi bagi pemimpin kaum muslimin. Umar menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi. Nah, masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu selama 10 tahun dan dianggap sebagai salah satu masa terbaik dalam sejarah pemerintahan Islam. Pada masa ini, perluasan wilayah Islam terjadi besar-besaran. Bahkan imperium besar seperti Romawi Timur dan Persia mengalami kekalahan. Beberapa wilayah yang ditaklukkan Umar bin Khattab itu ada Irak, Persia, Mesir, Syam atau Damaskus, Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi perluasan wilayah bukan satu-satunya kemajuan pada masa beliau. Umar juga membangun sistem pemerintahan yang sangat modern untuk ukuran saat itu. Kemudian kebijakan pemerintahan Umar bin Khattab. Itu tulis ya. Kebijakan pemerintah Umar. Yang pertama, sistem administrasi yang
tersusun rapi. Ini tidak bisa dihapus ya. Yang kedua, pendirian Baitul Mal. Yang ketiga, pembuatan air suci. Ya, ini adalah kebijakan pemerintahan Umar bin Khattab. Yaitu yang pertama, sistem administrasi yang tersusun rapi. Umar membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi dan masing-masing provinsi memiliki gubernur atau amir, hakim atau qadhi, juru tulis, dan bendahara. Ini membuat pemerintahan berjalan lebih tertib. Yang kedua itu pendirian Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta negara. Harta tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin, menggaji pegawai pemerintahan, membangun fasilitas umum, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Yang ketiga, pembuatan kalender Hijriah. Umar menetapkan tahun Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Yang keempat, pembentukan KPK. Yang keempat pembentukan kepolisian. Untuk menjaga keamanan, Umar membentuk pasukan khusus yang bertugas menjaga keamanan kota. Yang kelima, pengembangan infrastruktur untuk membangun jalan raya, jembatan, irigasi, rest area untuk musafir, dan pos keamanan. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang terakhir, reformasi militer. Umar menyiapkan tentara yang terlatih dan disiplin. Mereka diberi gaji tetap sehingga berjuang bukan untuk harta rampasan perang, tetapi demi agama dan negara. Selanjutnya, teladan Umar bin Khattab. Boleh ditulis ya. Yang pertama itu tegas dan adil. Walau sangat tegas, Umar dikenal sangat adil. Beliau tidak pernah membeda-bedakan orang kaya atau orang miskin. Yang kedua, hidup sederhana. Walaupun sebagai pemimpin wilayah yang sangat luas, Umar tidak hidup seperti rakyat biasa. Yang ketiga itu peduli rakyat. Umar sering berkeliling malam hari memastikan rakyat hidup sejahtera. Ada kisah terkenal yaitu Umar memanggul gandum untuk seseorang ibu yang kelaparan padahal ia adalah khalifah. Nanti ibu ceritakannya. Yang keempat, berani bertanggung jawab. Beliau mengatakan, andai seekor keledai mati terperosok di Irak, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Nah, ibu akan ceritakan kisah yang tadi ya, yang ibu sebutkan. Nah, suatu malam itu, Umar berjalan mengelilingi Madinah. Dari jauh, beliau melihat sebuah rumah kecil dengan suara anak-anak menangis. Ternyata sang ibu sedang memasak batu, maka seolah-olah itu memasak makanan untuk anak-anaknya dan anak-anaknya itu berhenti menangis. Umar merasa sangat sedih dan marah pada dirinya sendiri. Tanpa menunggu, Umar segera kembali ke Baitul Mal untuk mengambil gandum sendiri dan memanggulnya ke rumah ibu-ibuan. Itu. Ketika ajudannya menawarkan bantuan memanggul, Umar berkata, apakah kamu yang akan menanggung memikul dosa-dosa di hari kiamat? Ketika makanan siap, Umar bin Khattab duduk di pojok rumah sambil melihat anak-anak makan dengan gembira. Sang ibu tidak tahu bahwa lelaki itu adalah khalifah. Inilah gambaran betapa rendah hati dan pedulinya Umar. Nah, itu akan memberikan pertanyaan pada kalian ya. Mengapa Umar bin Khattab
gelar Al-Faruq? Ya, benar. Sebutkan dua kebijakan Umar yang masih terasa manfaatnya sampai sekarang. Ya, apakah hikmah dari kisah Umar yang membangun gandum? Bagaimana sikap Umar yang dapat kalian tiru sebagai siswa? Ya, benar sekali. Nah, itu akan beri tugas ya, silakan ditulis di catatan masing-masing. Yang pertama, tuliskan 3 kebijakan Umar bin Khattab dan jelaskan manfaat bagi umat Islam. Ya, yang kedua, buatlah ringkasan 1 halaman tentang keteladanan Umar bin Khattab dan contoh penerapannya dalam kehidupan kalian. Ya, baik anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang sosok pemimpin besar Umar bin Khattab. Beliau adalah contoh pemimpin yang tegas, adil, sederhana, dan sangat mencintai rakyatnya. Dari beliau kita belajar bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk berkuasa. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.